lagi. Sambil nunggu yang lain yang sudah masuk absen dulu ya di Moodle ya. Oke, yuk kita mulai aja. Tolong kameranya dinyalakan semua. Oke, thank you. Yuk, yang lain dinyalakan semua. Kita mulai. Oke. Nah, yang lalu kita sampai menerangkan JIBOR. Nah, JIBOR itu singkatan Jakarta Interbank Overnight Rate. Nah, apa itu ada hubungannya dengan proses yang namanya clearing di bank. Kemarin kita sudah jelas bahas sedikit apa itu clearing, kita ulangi sedikit. Oke, clearing itu gini. Jadi misalnya kamu jam 9 pagi kirim uang ke temanmu. Kamu account-nya di Mandiri. Kamu punya duit di Mandiri. Terus jam 9 pagi kamu transfer lewat ATM ke account-nya temanmu yang di DCA. 1 juta misalnya. Begitu kamu kirim, temanmu di BCA, temanmu yang punya akun di BCA bisa langsung ngambil. Berarti kan sudah terjadi transfer uangnya. Tapi apakah duitmu, berarti kan Mandiri itu harus transfer duit 1 juta ke BCA agar bisa diambil gitu kan ya sama temenmu. Apakah Mandiri melakukan transfer 1 juta ini jam 9 pagi itu ketika kamu transfer? Ternyata enggak. Sebab kalau seperti itu akan terjadi banyak sekali transaksi yang harus dilakukan. Berarti enggak efisien. Jadi apa yang mereka lakukan adalah tiap sore jam 6 gitu, ke bank-bank ini melakukan yang namanya clearing. Clearing itu adalah totalan bahasa hari-harinya. Jadi Mandiri total berapa dalam sehari itu
berapa jumlah duit yang ditransfer ke BCA. Sekaligus dia notal BCA juga, BCA berapa yang ditransfer dari BCA ke Mandiri. Misalnya total sehari itu yang orang transfer dari Mandiri ke BCA katakan 900 juta misalnya. BCA transfer ke Mandiri katakan 910 juta. Nah, kan ada selisih 10 juta yang totalnya BCA yang transfer ke Mandiri. Ya, yang ditransfer cuma yang itu. Bukan yang satu 900 juta ke sana, yang sana 910 ke sini enggak. Tapi selisihnya aja 10 jutanya. Dengan demikian dari ribuan transferan dari Mandiri ke BCA ke Mandiri sehari itu di total semua cuma tinggal jadi satu transferan. Jadi total dulu dua-duanya terus dicari selisihnya. Itu yang ditransfer. Demikian juga dengan bank-bank lain. Jadi Mandiri ke BCA, BCA ke Niaga, Niaga ke Nobu kemana. Nah, semua saling totalan gitu. Itu yang namanya clearing. Karena kemudian account-nya di-clear lagi dah. Oke? So far oke? So far oke, ada pertanyaan? Oke, kok. Belum Ya. kok. Belum sih. Belum oke. Apa yang nggak ngerti? Belum ada, maksudnya belum ada pertanyaan. Oh, belum ada pertanyaan. Oke. Yang lain tolong dinyalakan kameranya. Ini cuma sedikit nyalakan kameranya ini pasti. Ya dikasih peraturan gitu kita ikuti aja ya. Semester lalu belum ada peraturannya, jadi kita ngomong-ngomong tanpa kamera nggak apa-apa, lebih ngirit juga kuotanya, tapi suruh gini ya udahlah kita ikutilah. By the way nanti dikasih kuota ya sama pemerintah ya, jadi lebih ringan bagi kalian. Oke, terus nah clearing ini ada istilah aja, menang clearing kalah clearing. Menang clearing itu artinya apa? Kalau di total dia itu surplus, jadi dapat dana dari bank-bank lainnya. Misalnya BCA hari ini menang clearing 100 juta, artinya apa? Secara total dia itu terima 100 juta. Tentu dengan BNI dia bisa plus bisa minus, dengan Mandiri bisa plus bisa minus, dengan Mobu bisa plus bisa minus. Tapi kalau di total semua, kalau plus itu artinya menang clearing. Ada bank yang kalah clearing, jadi kalau di total semua dia minus, itu kalah clearing. Nah, bank-bank yang menang clearing, bank-bank yang menang clearing ini berarti ada duit surplus untuk sementara waktu. Karena kalau hari ini menang biasanya besok kalah. Kalau hari ini kalah biasa besok menang. Kalau menang mestinya besoknya lagi kalah. Kalau kalah mestinya besoknya lagi menang. Karena harus balance, harus imbang. Kalau sampai ada bank yang minus kalah terus, itu artinya bank itu ada masalah. Orang nggak percaya sama bank itu sehingga rame-rame ngeluarin duit dari akun di bank itu. Tapi selama bank itu tidak ada masalah, biasanya tidak akan minus, tidak akan. Kalau mesti plus plus kayak gitu. Nah, tiap kali bank plus, berarti kan dia ada kelebihan duit nganggur, dan dia tidak bisa pakai karena besoknya lagi kemungkinan besar minus. Dia ada duit nganggur sehari atau 2 hari paling banyak, atau mungkin 3 hari. Demikian juga bank yang minus, berarti hari itu dia kekurangan duit. Tapi kebanyakan besoknya sudah plus, sudah netral lagi. Walaupun misalnya sekarang minus, besoknya lagi kebanyakan plus, jadi netral lagi. Sehingga bank-bank yang kalah clearing itu dia akan perlu duit, tapi cuma untuk jangka sangat pendek, paling 1-2 hari. Nah, kita lihat ada bank yang kelebihan duit, ada yang kekurangan duit. Akhirnya apa yang dilakukan bank-bank ini? Bank yang kelebihan duit akan meminjamkan, dia menang clearing ini, duitnya dipinjamkan ke bank-bank yang kalah clearing untuk jangka waktu 1 hari. Bank ini saling pinjam-meminjam uang itu. Nah, pasarnya namanya JIBOR, Jakarta Interbank Overnight Rate. Jadi kalau kita lihat bahasa Inggrisnya kan Jakarta Interbank, antarbank kan ya, overnight semalam aja rate. Jadi pasar di mana bank-bank ini saling pinjam meminjam uang dari menang kalah clearing ini untuk jangka waktu 1 hari. Oke?
Dapat ceritanya? Bisa kok, bisa. Dapat kok. Dapat ya. Nah, ini berlaku bukan cuma Indonesia, semua negara punya pasar seperti ini. Ada juga pasar internasionalnya. Kalau bank-bank golongannya DBS, terus apa HSBC yang kelas internasional, dia mainnya bukan clearing sama bank. Kalau BCA Mandiri kan mainnya di nasional kan ya, ya internasional juga ada juga. Tapi kalau sudah golongannya DBS, HSBC mainnya internasional. Mereka mainnya namanya LIBOR, London Interbank Overnight Trade. Karena untuk dunia internasional sudah disepakati menggunakan pusatnya di London, itu namanya LIBOR. Tapi tiap negara ada sendiri juga. Oke? Okay? Nah, get fund market uang bank, nah ini penjelasan kita semua aja ya. Nah, sekarang apa hubungannya JIBOR ini sama monetary policy? Kan babnya tentang monetary policy, kebijakan moneter, yaitu Bank Sentral atau Bank Indonesia BI ingin mempengaruhi suku bunga, ingin menetapkan suku bunga. Misalnya BI bilang 4%, terus BI bilang 5%. Nah, sekarang misalnya BI bilang 4%. Gimana caranya mempengaruhi semua bank di Indonesia agar sama-sama nurut 4%? Agar sama-sama semua bank di Indonesia kalau terima deposit ya 4% atau 4% lebih dikit sehingga nanti bunga pinjaman juga mengikuti. So bunga pinjaman itu kan bunga deposito ditambahi faktor resiko. Nah, gimana BI itu membuat semua bank di Indonesia nurut sama-sama 4%. Kalau BI bilang 5% ya semua nurut 5%. Nah, ternyata caranya adalah Central Bank itu memanipulasi JIBOR. JIBOR itu berarti yang pasar tadi itu by influencing supply and demand. Jadi kalau Bank Sentral pengen 4% per tahun, dia akan mempengaruhi agar bank-bank ini kalau meminjam di JIBOR ini juga 4% per tahun. Tentu mereka pinjam cuma sehari, tapi diseharikan. Jadi misalnya 4%, ya 4% dibagi 360. Itu bunganya per hari. Kalau BI mau 5%, ya gimana caranya agar JIBOR ini 5, bentar ya. Nah, gimana caranya agar JIBOR ini sesuai dengan suku bunga yang diinginkan oleh BI. Nah, JIBOR ini ternyata juga tinggi rendahnya berapa? Tergantung juga supply and demand. Kalau pada hari itu banyak sekali yang cari pinjaman, ya berarti suku bunganya akan naik. Kalau banyak sekali yang ingin memberi pinjaman, berarti rate-nya JIBOR ini akan turun. Nah, dengan memanipulasi supply demand itu, Central Bank bisa membuat JIBOR ini sama dengan berapa yang dia mau. Nah, itu suku bunganya. Memanipulasi supply demand-nya ini ada 3 cara yang bisa dilakukan oleh Bank Sentral. Open market, change reserve repayment ratio, sama change rate of central bank discount loan. Nah, kita bahas satu persatu. By the way, ini hal baru bagi kalian ya, jadi mungkin agak susah, kalau ada yang nggak ngerti langsung tanya. Saya berusaha pelan-pelan aja ya. Oke, pertama open market operation. Apa itu open market operation? BI akan membeli dan menjual sekuritis. Sekuritis berarti kalau bagi BI ini SBI dan SUN, surat berharga Bank Indonesia sama surat utang negara ke bank-bank komersial di Indonesia. Jadi ke pemerintah Indonesia kan mengeluarkan SUN, surat utang negara. BI juga mengeluarkan surat berharga Bank Indonesia. Itu adalah obligasi pemerintah, surat utang pemerintah. Jadi kalau misalnya pemerintah itu perlu duit,
lagi defisit. Misalnya waktu COVID ini, pemerintah pasti defisit, pemasukannya berkurang, kan ekonomi melambat, berarti pajak pasti berkurang. Sementara pengeluaran bertambah, kan ngasih santunan tenaga kesehatan, terus beli vaksin, kan pengeluaran bertambah, sementara pemasukan berkurang. Pasti pemerintah defisit, besar pengeluaran dari pemasukan. Kalau besar pengeluaran dari pemasukan, apa yang dilakukan pemerintah? Mereka ngutang. Ngutangnya bagaimana? Menerbitkan surat utang. Jadi kalau kalian dengar ORI, obligasi retail Indonesia, yaitu surat utangnya pemerintah Indonesia. Jadi kalau ada orang atau investor beli Sun ini, berarti dia ngutangi pemerintah. Yang beli Sun ini bukan cuma investor, BI juga punya persediaan Sun ini. Jadi pemerintah yang ngutang, BI yang beli. BI punya Sun ini. Kalau misalnya BI ingin naikkan JIBOR, berarti dia akan mengurangi peredaran uang agar bank-bank ini kekurangan uang pada ngutang di JIBOR. Ketika bank-bank banyak yang ngutang, JIBOR-nya akan naik. Gimana caranya BI mengurangi peredaran uang? Dengan menjual surat utang negara yang dalam persediaannya dia. Dia punya surat utang negara banyak, sama dia sebagian dijual. Ketika surat utang negara ini dijual ke masyarakat dan ke bank-bank terutama, apa yang terjadi? Ada aliran uang dari masyarakat ke BI, sehingga uang yang beredar berkurang. Ketika uang yang beredar berkurang, bank-bank kekurangan duit. Apa yang mereka lakukan? Mereka akan ngutang di JIBOR, sehingga JIBOR rate-nya naik. Oke? Jadi misalnya sekarang JIBOR 3% misalnya. Sementara BI ingin menetapkan suku bunga 4%. Dia harus naikkan JIBOR dari 3 ke 4% ini. Gimana caranya? Itu tadi, dia jual surat utang negara, sehingga bank-bank dan masyarakat membeli, uangnya mengalir ke BI, perputaran uang berkurang. Ketika perputaran uang berkurang, bank-bank tidak punya duit, utang di JIBOR, karena banyak demand, rate-nya JIBOR naik. Sampai 4%, itu sudah pas. Bisa dimengerti? Oke? Bisa dipahami? Kok tadi JIBOR? Singkatannya, Iya. Jakarta Interbank Overnight Rate. Oke? Prosesnya oke? Bagaimana cara BI naikkan suku bunga? Aman kok. Aman ya? Nah, selain naik kan bisa juga nurunkan. Kalau nurunkan berarti misalnya JIBOR sekarang 4%, sementara BI ingin suku bunga 3%. Berarti dia harus nurunkan JIBOR dari 4 ke 3%. Gimana caranya? Ada yang bisa nebak gimana caranya? Kalau tadi kan menaikkan kan dengan jual surat utang negara. Sekarang kalau nurun kan dengan membeli surat utang negara yang dimiliki oleh masyarakat dan bank. Jadi kalau itu dibeli sama BI, berarti kan ada aliran uang dari BI ke masyarakat. Berarti uang yang berputar lebih banyak. Ketika uang yang berputar lebih banyak, bank-bank tidak kesulitan uang, sehingga mereka tidak akan ngutang di JIBOR ini, akan mungkin ingin meminjamkan. Kalau tidak ada yang mau ngutang tapi banyak ingin meminjamkan, berarti JIBOR-nya akan turun rate-nya. Misalnya dari 4 ke 3% tadi. Oke? Dapat? Dapat kok. Aman ya? Oke, jadi mungkin saya ulangi lagi cerita besarnya, ceritanya dari awal. Ceritanya adalah monetary policy. Monetary policy itu apa? Central bank itu ingin menentukan suku bunga yang paling tepat bagi suatu negara. Kita sudah belajar kalau
inflasi tinggi, ya suku bunga naik, ekonomi melambat, suku bunga diturunkan, gitu kan ya. Nah, gimana caranya central bank bisa memastikan bahwa bank-bank komersial di negara itu akan mengikuti central bank yang diinginkan BI. Misalnya sekarang BI pengen 4%, gimana biar semuanya nurut 4%? BI pengen 5%, gimana biar semuanya nurut 5%? Kan harus ada caranya, harus ada prosesnya. Prosesnya adalah dengan memanipulasi JIBOR agar sama dengan rate yang diinginkan BI. JIBOR itu apa? Rate di mana bank-bank komersial suatu negara saling pinjam-meminjamkan uang jangka waktu pendek. Kenapa mereka pengen pinjam-meminjam? Kenapa bank-bank komersial ini pengen meminjamkan uang jangka waktu pendek 1 hari 2 hari ini? Ada kaitannya dengan clearing. Kalau clearingnya plus, ya mereka ingin meminjamkan karena ada uang nganggur. Tapi kalau clearingnya minus, mereka ingin pinjam untuk nutupi selama 1-2 hari mereka minus ini. Sehingga melahirkan JIBOR ini. JIBOR ini ada rate-nya, naik turun, tergantung demand and supply. Dengan memanipulasi demand and supply ini, central bank bisa menaik turunkan JIBOR, sehingga JIBOR ini nanti pas sama rate yang diinginkan oleh BI. Oke? Gimana caranya manipulasi supply and demand ini? Ada 3 cara. Cara pertama, open market operation. Gimana itu? Menjual surat utang negara, menjual dan membeli surat utang negara ke bank dan masyarakat untuk mempengaruhi jumlah uang beredar. Ketika BI ingin menaikkan suku bunga, dia akan gimana caranya JIBOR-nya naik. JIBOR naik kalau demand-nya naik. Gimana buat bank-bank ini menaikkan demand di JIBOR? Dengan mengurangi peredaran uang, agar semua butuh duit. Gimana mengurangi peredaran uang? BI akan menjual surat utang negara. Kalau dia jual surat utang negara ke masyarakat, jadi kan ada aliran uang dari masyarakat ke BI, terus uangnya disimpan. Berarti masyarakat uang di masyarakat uang beredarnya berkurang. Bank kesulitan duit, dia minjem di JIBOR ini, JIBOR-nya naik. Sebaliknya kalau central bank ingin menurunkan JIBOR, dia menjual surat utang, dia membeli surat utang negara yang beredar di masyarakat. Ketika BI membeli surat utang negara di masyarakat, kan ada aliran uang dari BI ke masyarakat, sehingga uangnya berputar bertambah. Semua orang dan bank-bank punya duit. Mereka tidak banyak yang minjem di JIBOR, bahkan mungkin ingin meminjamkan, sehingga JIBOR rate-nya turun sampai pas sama rate yang diinginkan oleh BI. Oke, so far oke? Yang penting ngerti ceritanya nih ya, ngerti logikanya. Aman ya? Aman kok. Aman ya? Oke. Aman kok. Nah, itu cara pertama. Cara kedua adalah mengubah reserve requirement ratio. Kalau di Indonesia kan reserve requirement ratio ini adalah giro wajib minimum. Giro wajib minimum ini apa? Percentage of deposit that need to be deposited by bank to central bank. Jadi misalnya kamu depositokan duit di BCA 100 juta misalnya. Dari 100 juta ini, sekian persen harus ditaruh oleh BCA di BI. Tidak boleh, kan BCA pengennya 100 jutamu ini sama dia dipinjamkan ke orang lain agar BCA dapat bunga lebih tinggi gitu kan ya. Tapi ternyata tidak boleh semua 100 jutamu ini dipinjamkan oleh BCA. Sekian persen harus ditaruh oleh BCA di BI. Ya, peraturan dari BI. Nah, berapa persennya ini namanya giro wajib minimum. Lebih boleh, tapi kurang tidak boleh. Ini waktu itu saya ngeceknya 8%, tapi ini tahun lalu, sekarang mungkin sudah berubah. Ntar kita lihat berapa. Kalau katakan 8%, artinya apa? Kamu naruh duit 100 juta di BCA. Sama BCA, minim 8 juta taruh di BI. Sisanya boleh dipakai oleh BCA untuk dipinjamkan. Oke? Kalau misalnya bank sentral ingin
menaikkan suku bunga, kira-kira giro wajib minimum ini diturunkan atau dinaikkan? Kalau Central Bank ingin menaikkan suku bunga. Ya, coba di logika. Kenapa kok? Kalau Central Bank ingin menaikkan suku bunga, misalnya sekarang suku bunga 4%, Central Bank maunya 5%, dinaikkan 5%. Dia akan menaikkan giro wajib minimum atau menurunkan giro wajib minimum? Yo, saya belum pernah terangkan, tapi coba di logika. Diturunkan kok. Nah, kita lihat apa akibatnya kalau giro wajib minimum diturunkan. Misalnya sekarang giro wajib minimum 8%. Kalau kamu naruh duit 100 juta, sama BCA 8 juta harus ditaruh ke BI. Kalau diturunkan misalnya jadi 5% gitu ya, berarti kalau kamu naruh 100 juta sama BCA 5 juta harus taruh di BI. Kalau dulu kan 8 juta, sekarang cuma 5 juta. BCA punya duit lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Lebih banyak. Kalau BCA punya duit lebih banyak, BCA cenderung cari utang di Jibor atau enggak? Oh enggak kok. Enggak. Kalau enggak cari utang, kalau bank-bank banyak yang enggak cari utang di Jibor, Jibornya naik atau turun? Turun. Turun. Nah, itu efeknya kalau giro wajib minimum diturunkan. Kalau giro wajib minimum diturunkan, bank-bank itu pada punya duit, mereka enggak cari utang di Jibor, malah mungkin ingin meminjamkan. Sehingga Jibor rate-nya turun. Oke? Nah, cerita sebaliknya bisa dibuat kalau giro wajib minimumnya dinaikkan. Kalau giro wajib minimum naik, ya berarti dulu kan 8%, sekarang katakan 10%. Kamu naruh duit 100 juta di BCA, BCA harus naruh 10 juta di BI. Berarti bank-bank ini megang duit makin sedikit. Kalau megang duit lebih sedikit, mereka akan lebih banyak cari pinjaman di Jibor, lebih sedikit memberi utangan di Jibor, sehingga Jibor rate-nya akan naik. Oke? Finance itu apa? Banyak logikanya gini kan ya. Ya hitungannya ada, tapi yang lebih penting menurut saya ya logika-logika gini ini, ya. Jadi kalau melakukan ini efeknya apa, efeknya apa, efeknya apa, efeknya apa, gitu kan? Oke, so far oke. Open market oke, ceng giro wajib minimum oke. Oke kok. Oke atau enggak? Oke ya, Aman-aman. aman ya. Kalau UTS, UAS itu biasanya gini, misalnya ya, misal aja. Saat ini inflasi sedang tinggi. Apakah BI akan menaikkan atau menurunkan giro wajib minimum? Ayo. Ya coba, misalnya ada pertanyaan gitu. Sekarang ini inflasi tinggi. BI akan menaikkan atau menurunkan giro wajib minimum? Ya coba di logika satu persatu. Gimana ceritanya? Menaikkan kok. Ayo diurut. Inflasi tinggi. Kalau inflasi tinggi, BI akan menaikkan atau menurunkan suku bunga? Menurunkan. Ayo, inflasi tinggi. Kalau BI menurunkan suku bunga, orang makin banyak belanja atau makin banyak apa saving. Ayo apa makro kebijakan moneter, kalau inflasi tinggi suku bunga dinaikkan atau diturunkan? Dinaikkan, Pak. Dinaikkan. Kenapa kok dinaikkan? Agar orang nggak banyak Supaya belanja, daripada belanja mending iya. uangnya ditabung karena suku bunganya tinggi, sehingga harga akan turun lagi. Jadi ketika inflasi tinggi, BI akan naikkan suku bunga. Agar suku bunga tinggi, apa bank yang cari utang di Jibor harus dinaikkan atau diturunkan? Jumlah bank yang cari utangan di Jibor harus lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih Yo, banyak, agar Pak. apa? Apa? Lebih banyak. Harus lebih banyak karena demand naik kan rate naik. Nah, agar
bank yang cari utangan di Jibor lebih banyak, uang beredar harus lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih sedikit kok. Lebih sedikit. Maksudnya uang sedikit ya orang cari utang kan ya. Agar uang beredar lebih sedikit, BI akan menaikkan atau menurunkan giro wajib minimum. Kenapa kok agak putus-putus kok Agar saya? uang beredar lebih sedikit, BI akan menaikkan atau menurunkan giro wajib minimum. Naikkan. Menaikkan. Oke? Nah, jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan kayak gitu, ya apa? Jawabannya ya gitu ya. Jadi diurut. Jadi karena ini maka akan gini, sehingga gini maka akan dilakukan ini sampai terakhir BI akan menaikkan giro wajib minimum. Oke? Bukan hitungan tapi logika ya ini ya. Oke? Bisa? Bisa kok. Ya. Oke. Terakhir ini cara ketiga yang dilakukan oleh central bank untuk manipulasi Jibor adalah change the rate of central bank discount loan. Nah, ada istilah lagi central bank discount loan. Apa itu? Tadi kita bilang kalau bank kekurangan duit, dia bisa ngutang teman-temannya di Jibor. Selain di Jibor, bank-bank komersial itu bisa ngutang ke BI. Jadi misalnya dia entah kenapa tidak bisa ngutang di Jibor, biasanya bank bermasalah, tidak ada yang, ketika dia cari utang di Jibor, tidak ada yang berani ngutangi, dia bisa ke BI untuk cari utang jangka pendek untuk menutupi kalah clearingnya dia ini. Sama BI dikasih bunga sebesar central bank discount loan rate ini. Istilahnya kalau ada bank komersial kalah clearing terus dia cari utang ke BI untuk menutupi kalah clearing ini namanya central bank discount loan ini. Ada bunganya ditetapkan oleh BI. Okay. Misalnya Jibor sekarang 5%. Central bank discount loan ini pasti di atas 5%. Kalau pada keadaan normal. Pada keadaan normal central bank discount loan ini rate-nya itu di atasnya Jibor. Kenapa di atasnya? Sebab kalau di bawahnya Jibor ini langsung nggak laku. Karena bank-bank semua akan daripada utang di Jibor ribet-ribet, dia langsung utang ke BI. Karena lebih rendah bunganya. Karena itu pada keadaan normal, central bank discount loan ini harus di atasnya Jibor. Jadi Jibornya 4%, central bank discount loan 5% misalnya. Kalau ada bank swasta perlu duit, dia ngutang di Jibor 4%, tapi kalau dia ke BI 5%. Sehingga pada keadaan normal, central bank discount loan ini tidak akan terpakai. Yang terpakai adalah Jibor ini, karena ya lebih rendah daripada utang 5%, ya mending utang 4% di Jibor. Tapi central bank discount ini, central bank discount loan ini terus fungsinya apa ya kalau tidak pernah dipakai? Yaitu pada keadaan di mana satu bank itu mengalami kesulitan sehingga ketika dia mau ngutang di Jibor itu teman-temannya tidak ada yang mau ngasih karena berbahaya. Pada keadaan demikian, si bank ini akan ke BI untuk minjem central bank discount loan dengan bunga lebih tinggi. Nah, ini ada hubungannya juga dengan salah satu peran dari central bank yang istilahnya lender of the last resort, peminjam terakhir. Bank itu kan, bank komersial kan tidak boleh sampai kolaps. Kalau kolaps kan efeknya besar sekali. Misalnya ada pabrik kolaps, yang kena efeknya paling cuma karyawannya, suppliernya tidak terbayar, konsumennya mungkin tidak bisa betulkan barang, cuma gitu aja. Tapi satu bank kolaps, langsung kena semua itunya nasabahnya, uangnya hilang semua. Terus ketika satu bank kolaps, orang-orang ini kan takut semua. Dia lihat temannya, saudaranya kehilangan duit di bank itu. Dia tidak punya akun di bank itu, tapi dia kan takut juga. Dia punya akun di bank lain. Karena dia takut, dia akunnya di bank lain diambil juga. Ketika semua orang ngambil akunnya, bank lain akan kolaps juga. Ketika ada dua bank kolaps, orang makin takut lagi, makin narik account, ada bank lain kolaps lagi.
Kalau semua bank kolaps ya negaranya bisa kolaps. Perhatikan itu apa? Bisnisnya bank. Bisnisnya bank itu kan dia mengumpulkan deposito. Terus depositonya ini dipinjamkan ke pihak lain. Jadi misalnya total dia terima deposito ada misalnya 100 miliar misalnya. Dipinjamkan ke pihak lain katakan 90 miliar. Padahal 100 miliar yang dia punya ini kan apa punyanya depositnya orang-orang bukan duitnya dia sendiri. Kalau misalnya dari 100 miliar ini banyak yang narik duitnya, dia banknya kan tidak bisa bayar karena duitnya sudah terlanjur dipinjamkan ke perusahaan dan pinjam ke perusahaan biasanya jangka panjang sehingga tidak bisa ditarik dalam waktu dekat. Nah, jadi misalnya duit deposito 100 miliar dipinjamkan ke perusahaan 90 miliar, misalnya ada 15 miliar saja yang ditarik sama masyarakat, sudah kolaps banknya karena dia sedia cuma 10 miliar untuk kalau orang narik. Ketika yang narik lebih dari 10 miliar ini tidak punya duit, dia kolaps. Nah, ini yang ingin dihindari oleh BI. Sehingga BI menciptakan yang namanya ini, Central Bank Discount Loan, agar BI menjadi lender of the last resort. Kalau misalnya cerita tadi, apa, banknya terima deposito 100 miliar sama dia dipinjamkan 90 miliar. Ada account yang ditarik 11 miliar, sehingga banknya ini kekurangan 1 miliar untuk dicairkan. Dia ke Jibor ini untuk pinjam, untuk nutupi. Tapi kalau teman-temannya bank-bank lain tuh pada ngerasa bahwa bank ini berbahaya, mereka tidak mau minjemi. Dia kalau balik, kalau enggak. Nah, ketika enggak ada yang mau minjemi, sementara defisit kan kolaps. Agar tidak terjadi demikian, BI memberikan fasilitas ini. Sehingga yaudah kalau enggak ada yang mau minjemi kamu boleh ke saya, tak pinjemi. Biar enggak kolaps. Nah, ini yang membuat bank-bank itu apa ya? Kalau kita lihat ceritanya di sini kan bank-bank itu betul-betul dijaga oleh pemerintah agar tidak kolaps. Karena kalau kolaps itu efeknya besar sekali. Karena itu investasi di sahamnya bank itu termasuk yang aman. Kenapa aman? Nggak mungkin bangkrut. Dijagai sama pemerintah. Oke? Nah, pada keadaan normal, Central Bank Discount Loan ini rate-nya lebih tinggi dari Jibor. Tapi ada kalanya kalau bank ingin menggunakan instrumen ini untuk mempengaruhi Jibor, bisa. Caranya gimana? Misalnya sekarang Jibornya 4%, Central Bank Discount Loan adalah 5%. BI ingin menurunkan Jibor ke 3%. Gimana caranya? Central Bank Discount Loan langsung diturunkan ke 3%. Kalau Central Bank Discount Loan turun 3%, bank sekarang kan tidak ada yang mau pinjam di Jibor. Ngapain pinjam di Jibor 4% kalau ke BI langsung dikasih 3%? Sehingga bank itu langsung tidak ada yang minjem di Jibor. Demand-nya langsung zero. Kalau demand-nya zero, apa yang terjadi? Rate-nya turun. Turun ke berapa? Paling tidak turun ke 3% kayak Central Bank Discount Loan. Oke? Itu ceritanya bagaimana BI bisa menggunakan Central Bank Discount Loan untuk mempengaruhi Jibor. Oke? Oke kok. Ya, jadi mengerti ya. Oke, semua oke, ada pertanyaan? Oke, kalau ada pertanyaan, saya tunjukkan video dulu. Have you ever wondered why interest rates change or who controls them? This is Alex Nergiesian with Financial IQ Consulting, and in this presentation, I will explain how the Federal Reserve plays a role in controlling the interest rates and why it even matters.
Suaranya masuk ya? Federal Reserve, or Suara videonya masuk ya? Masuk, Bos. Ya, Pak. part government, part private institution that controls the monetary policy. Nah, ini ada Fed. Fed ini kepanjangan Federal Reserve. Federal Reserve itu BI-nya di Amerika. Istilahnya mereka itu Federal Reserve. Jadi Fed ini ya bank sentral. Maintain a stable financial system in the U.S. What do I mean by stable? Well, the Fed wants to maximize employment, ensure stable prices so that they don't double or triple from one day to the next, and moderate long-term rates so that they don't increase or decrease abruptly. The Fed uses three important tools to. Nah, ini adalah mandat ke bank sentral. Jadi apa bank sentral itu tugasnya dalam perekonomian itu menjaga apa toh? Pertama menjaga maximize employment. Jadi pertumbuhan ekonomi harus tinggi agar employment itu kata lain dari pertumbuhan ekonomi. Stable price, harga stabil. Ini kata lain dari menjaga inflasi. Terus moderate long term rate artinya apa? Untuk employment sama stable price ini, pertumbuhan ekonomi dan inflasi ini kan tadi ceritanya dengan menaik turunkan suku bunga kan ya. Kalau inflasi terlalu tinggi ya suku bunga dinaikkan. Kalau pertumbuhan ekonomi terlalu rendah suku bunga diturunkan dengan menaik turun suku bunga. Tapi ada tugas ketiga yaitu moderate long term rate. Artinya apa? Suku bunga yang naik turunkan untuk menjaga dua ini itu tidak boleh berubah terlalu banyak. Kalau berubah terlalu banyak pasar ini kan susah untuk usaha. Wah, kan mau usaha, wah bunga berapa ini kok naik turun terus kan bingung. Jadi gimana caranya menjaga dua ini dengan menaik turun suku bunga, tapi naik turunnya jangan terlalu banyak, jangan terlalu sering, jangan terlalu ekstrim. Oke? Nah susah kan ya? Padahal menjaga dua ini kan dengan naik turun suku bunga, tapi tidak boleh terlalu sering. Nah gimana caranya? Oke? Increase or decrease abruptly. The Fed uses three important tools to maintain the stability. They control the reserve requirements, the discount rate, and the open market operations. Today, I will focus on how it uses the discount rate to stabilize the financial system. To do this, I'm going to use an example. So let's start by presenting the players. We have the Fed, the banks, and the people. So the way the system works is that people deposit money in banks, and banks deposit a percentage of that money, known as the reserve requirement, at the Fed. Ini giro wajib minimum ya. Conversely, the Fed will lend money to banks, and banks will lend money to the people. The interest rate that the Federal Reserve charges banks on these loans is called the discount rate. The discount rate plays a major role in most every interest rate that you can think of, from the rate of a home mortgage to the rate of credit cards. To show an example of how it works, let's say that the Fed sets the discount rate at 10%. This means that all the banks are paying 10% to borrow the money from the Fed, adding a margin or the profit that they want to make, and lending it out to the people at their respective rates. The banks can charge whatever they please above the 10%, but it's to their best interest to offer a rate that will keep them competitive at the market. It's the people's responsibility to see the best deal out there. So how do you feel about these rates? Kind of high, right? If you're thinking about borrowing money to buy a new car, a house, or a new high-definition plasma TV that just came out and you had to have, you might think twice, because at these rates, borrowing makes things we want more expensive. So in general, high interest rates will make people shy away and not borrow. But when people don't borrow, they don't spend money in the economy. And when money isn't being spent, the economy comes to a halt. In a capitalistic society, these are very bad news. Because people don't spend money, businesses will fail and be forced to close. More people will become unemployed, banks will stop lending, and money will stop circulating altogether. Instead of there being growth in the economy, we begin heading toward a recession. So what does the Fed do now?
Well, when something doesn't sell at a high price, what do? We lower the price. However, in this case, the Fed will lower the discount rate. And so the Federal Reserve will gradually lower the discount rate to, let's say, 2%, which in turn will lower the rates that the banks lend to the people. Lower interest rates will stimulate borrowing, which of course will also stimulate spending. Now the people will gladly return. But what is the problem now? Not only did the people that had plans of borrowing money come back, but also some that did not have plans to borrow money. Even people that cannot afford to borrow money are now borrowing and spending. Because of this, now there's a surplus of money circulating in the economy. What problem are we faced with now? Let me explain by using this example. Let's say that we have two people that live on an island. One of them has a water bottle and the other one has $1. For this example's sake, let's say that this dollar was all the money that existed on the island. If the person that has the dollar wanted to buy the water bottle from the other person, what is the most they would pay? $1. Right. What if now the person had $10 instead of one? What is the most that they would pay for the water bottle? $10. Exactly. This simple example explains an economic principle called inflation. This means that a price of a good can fluctuate based on the money supply or how much money exists in the economy. In the beginning of the presentation, I explained that maintaining stable prices in the economy is one of the goals of the Federal Reserve. So going back to our example, what will the Fed do now? They will gradually increase the discount rate, but not back to the 10% we had before. Instead, something more in between, let's say 6%. This will again change the rate that the banks offer money to the people and scare away those that had no business in borrowing money. This will now cut the flow of money into the economy in order to help prevent inflation. So that's it. You just learned how the Federal Reserve uses the discount rate as a tool to maintain stability in the economy. The truth is that there is no perfect discount rate. The Fed's job is to lower and increase the rate depending on what is needed in the economy at a moment in time. It's a continuous balancing act. Hopefully you enjoyed the present. Oke, itu contohnya untuk yang ini ya, diskon loan ini. Jadi berapa? Dia jelaskan cuma yang ini sayangnya. Ini sama dia ini tidak dijelaskan. Oke, ada pertanyaan so far? Belum kok. Belum ya, aman ya. Oke, sekarang kita agar lebih tahu prosesnya tiga itu, kita lihat apa yang terjadi pada supply and demand, gambarnya bagaimana ketika bank sentral melakukan hal-hal itu. Oke, saya pakai itu fitur gambarnya di sini. Oke, kalian sambil lihat PPT-nya ya. Oke, kelihatan whiteboard-nya. Kelihatan kok.
Oke, ini rate untuk JIBOR. Ada demand, ada supply. Nah, pada JIBOR, supply-nya itu hampir-hampir vertikal gini. Demand-nya slope seperti biasa. Ketika supply vertikal, ini kita bilang supply-nya ini elastis atau inelastis. Inelastis kok. Inelastis, betul. Inelastis itu artinya apa? Kalau elastis itu artinya kan makin tinggi interest rate-nya, makin banyak orang mau minjamkan gitu kan ya. Kalau makin sedikit interest rate-nya, makin sedikit orang mau minjamkan, itu elastis. Tapi supply pada JIBOR itu inelastis. Artinya apa? Nggak peduli interest rate-nya berapa, ya supply-nya segitu-segitu aja. Karena supply pada JIBOR itu berarti kan bank yang mau minjamkan duit gitu kan ya. Supply pada JIBOR itu tidak tergantung dari interest rate, tapi tergantung availability of fund, tergantung ketersediaan dana. Kalau ada bank lagi menang clearing, ada ekstra 100 miliar, tidak peduli interest rate-nya berapa, ya dia pinjamkan 100 miliar, dia ada surplus 100 miliar kok. Misalnya interest rate-nya cuma 1% rendah, ya daripada nganggur tidak dipakai, ya udah walaupun 1% dipinjamkan sama dia. Kalau interest-nya tinggi 10%, bukannya berarti dia akan minjamkan lebih banyak, dia adanya cuma 100 miliar kok, ya 100 miliar juga dipinjamkan. Tidak peduli 1%, tidak peduli 10%, dia minjamkan cuma 100 miliar karena dia punyanya itu. Nah, karena itu kita ngomongnya inelastis. Beda sama demand itu masih elastis. Karena kalau misalnya interest rate-nya rendah, bank itu mau minjem lebih banyak karena masih bisa diputar yang lain sama dia. Kalau rendah, kalau interest rate-nya tinggi, daripada dia ngutang di JIBOR, dia akan cari tempat lain. Gimana caranya dia bisa nutupi minusnya dia, karena demand masih slope gini. Nah, sekarang kita lihat akibat. Ini keadaan normal. Apa akibatnya kalau BI mulai manipulasi demand supply ini? Kita lihat ada 3 cara, kita bilang cara manipulasinya, kita lihat satu persatu. Cara pertama adalah open market operation. Menjual atau membeli surat utang negara. Nah, misalnya pemerintah mau naikkan suku bunga, katakan ini sekarang suku bunganya katakan 5%. Pemerintah mau turunkan suku bunga, atau pemerintah BI mau turunkan suku bunga. Caranya gimana? Meningkatkan peredaran uang di masyarakat agar tidak banyak yang minjem, tapi yang mau minjemi lebih banyak di JIBOR. Caranya gimana? Kalau cara pertama open market operation itu dengan membeli surat utang negara yang beredar di masyarakat. Kalau BI membeli surat utang negara yang beredar di masyarakat, ada aliran uang dari BI ke masyarakat, sehingga masyarakat banyak duit, bank banyak duit. Jumlah yang mau dipinjam di JIBOR berkurang, demand-nya berkurang, sehingga demand-nya geser ke kiri. Supply-nya makin banyak yang mau minjamkan karena banyak duit semua, sehingga supply-nya geser ke kanan. Sekarang perpotongannya di sini. Nah, katakan ini 3. Nah, ini yang terjadi ketika BI itu menggunakan open market operation. Demand geser, kalau nambah uang beredar, demand geser ke kiri, supply geser ke kanan. Oke? Gimana kasusnya kalau kebalikannya, BI ingin naikkan suku bunga?
pertamanya gini. Katakan pertamanya 5 di sini. Nah, pada open market operation kalau BI ingin naikkan suku bunga, BI akan menjual atau membeli surat utang? Kenapa kok? Kalau BI ingin menaikkan suku bunga menggunakan open market operation, BI akan membeli atau menjual surat utang? Dia tuh jual. Kalau susah, ini agak susah memang, kalau logikanya rentetan gitu kan ya. Kalau susah diurut satu persatu. Ceritanya BI ingin menaikkan suku bunga. Agar suku bunga naik, BI harus membuat banyak yang ngutang di JIBOR atau sedikit yang ngutang? Kalau sampai suku itu pas. Halo? Saya Apa itu suara apa itu? Agar JIBOR-nya naik harus dibuat banyak yang ngutang di JIBOR atau sedikit yang ngutang? Banyak kok. Banyak yang ngutang. Agar banyak yang ngutang, uang beredar banyak atau sedikit? hasil Banyak. Yang suka ngutang itu pihak yang banyak duit atau yang sedikit duit? Sedikit kok. Agar orang ngutang harus dibuat masing-masing punya sedikit duit. Berarti uang beredar harus banyak atau harus sedikit? Nah, masih itu saya. Agar banyak yang ngutang, oke, cerita awalnya agar JIBOR-nya naik harus dibuat banyak yang ngutang. Agar banyak yang ngutang, uang beredar harus banyak atau harus sedikit? Agar banyak. Harus sedikit kok. Harus sedikit, namanya orang kekurangan duit kan ngutang dia. Kalau bank-bank kekurangan duit kan ngutang dia. Jadi agar banyak yang ngutang, dibuat uang beredar sedikit. Agar uang beredar sedikit, BI harus jual atau harus beli surat utang negara? Harus jual. Harus jual, karena kalau jual ada aliran uang dari masyarakat ke BI kan ya, terus uangnya disimpan sehingga uang yang beredar itu lebih sedikit. Oke? Jadi BI akan jual surat utang negara. Ketika jual surat utang negara, uang beredar sedikit, bank-bank perlu duit sehingga demand-nya naik. Demand naik, garis demand ini geser kiri atau geser kanan? Kanan guru. Nah, yang mau ngutangi ini kan supply. Yang mau ngutangi lebih sedikit. Ketika lebih sedikit, supply ini geser kiri atau geser kanan? Garis supply ini geser kiri atau geser kanan? Kiri. Kalau berkurang geser kiri. Sehingga sekarang perpotongannya di sini. Mungkin ini sekarang 8%. Oke? So far oke? Oke kok. Oke, Soalnya saya sudah sebelum lupa saya absen dulu. Oke.